Di usia lebih dari 60 tahun, saat banyak orang memilih beristirahat di rumah, seorang ibu justru harus berjalan kaki menyusuri jalanan hanya untuk menjual nasi, demi bisa bertahan hidup. Tas berisi dagangan ia bawa sendiri. Langkahnya pelan, wajahnya tampak lelah. Namun, ia tetap berjalan. Ibu itu bernama Yoyo, usianya 61 tahun. Kisahnya menjadi viral setelah sebuah video diunggah di media sosial dan memperlihatkan momen sederhana yang justru membuat banyak orang tersentuh. Hari itu, Bu Yoyo terlihat berjalan di pinggir jalan kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di tangannya ada dagangan nasi yang ia bawa untuk dijual. Di saat yang sama, sebuah mobil patroli polisi melintas. Di dalam mobil tersebut ada seorang anggota Satlantas Polres Cimahi, Bribka Rizky Hikmat Setiawan, yang sedang menjalankan patroli seperti biasa. Namun, saat melihat seorang ibu berjalan sendirian sambil membawa dagangan, ia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Mobil patroli itu pun berhenti. Rizky turun dan menyapa ibu tersebut dengan ramah. "Kemana, Bu? Jualan apa?" Dengan suara pelan, Bu Yoyo menjawab bahwa ia sedang menuju Lembang untuk menjual nasi bersama temannya. Namun dagangannya belum habis. Ternyata, perjalanan itu ia tempuh dengan berjalan kaki. Mendengar jawaban tersebut, Bribka Rizky langsung menawarkan bantuan. Ia membuka pintu mobil patroli dan mempersilakan Bu Yoyo naik agar tidak perlu lagi berjalan jauh sambil membawa dagangan. Mau kemana? Mau kemana? Sama kali. Jualan apa? Oh, jualan nasi sama temenan. Jalan kaki gitu jualan. Mohon. Kejap kok, Abdi. Bare. Ay, mali sini nyanak. Nah, isin segala. Sok we lebet, Bu. Di dalam perjalanan, keduanya pun mulai berbincang. Dari percakapan itu, terungkap kisah hidup Bu Yoyo yang membuat banyak orang terdiam. Ia sudah hidup sendiri selama 5 tahun. Sejak sang suami meninggal dunia, untuk bertahan hidup, Bu Yoyo mengambil masakan dari orang lain, lalu menjualnya kembali di kawasan Lembang. Namun belakangan ini, dagangannya semakin sulit terjual. Dengan suara lirih, Bu Yoyo mengatakan dalam bahasa Sunda bahwa jualannya sedang sepi. Lebih menyentuh lagi, anak-anaknya sudah tidak tinggal bersamanya. Kini ia harus menjalani hari-harinya seorang diri. Mendengar cerita itu, Bribka Rizky terlihat terharu. Ibu teh sama ibu siapa namanya? Ibu Yoyo. Ibu Yoyo. Ibu Yoyo usia berapa tahun? Terus genep hiji. 61 tahun. Tinggal di mana? Di sini di Lembang juga? Itu di Pasir Wangi. Ya mah pada nyangakan sayur, Kak. Memasakna gitu. Jadi ibu mah ngambil dari orang dijual lagi. Iya. Suami di mana, Bu? Udah meninggal suami. Tadi laku berapa, Bu? Di isu dan bisa lantai ini. Di sini teh sepi. Mohon sepi gitu. Oh, ini suami meninggal dari kapan, Bu? Oh, udah lama, udah 5 tahunan. 5 tahun. Akhirnya ibu nyari rezeki ya sendiri. Iya. Udah tinggal anak mah. Nggak tinggal sama ibu, maksudnya Iya. udah bisa? Udah misah gitu. Oh, Ibu mah sendiri. Ya. sendiri. Anak suka ngeliat ibu, suka nengok. Nengok mah ya 3 bulan sekali mah osok. Untuk 50 balik cakap kemana. Juga rezekinya dia Ya Bu. gitu anak-anak rezekinya mesti kena. Mudah-mudahan we ibu banyak rezekinya dari Ya amin. usaha, ya, Bu. Tanpa banyak berpikir, ia kemudian mengambil keputusan sederhana, tapi sangat berarti bagi Bu Yoyo. Ia memutuskan untuk membeli seluruh dagangan ibu tersebut. Tujuannya hanya satu, agar Bu Yoyo bisa segera pulang dan beristirahat, tanpa harus berkeliling lagi menjajakan nasi. Semoga ibu banyak rezekinya. Ini saya beli semuanya ya, biar ibu bisa langsung pulang, kata Rizky. Namun kebaikan itu tidak berhenti sampai di situ. Nasi yang ia beli dari Bu Yoyo kemudian dibagikan kepada orang-orang di sekitar lokasi. Sementara Bu Yoyo hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Rasa haru terlihat jelas di wajahnya. Dengan suara bergetar, ia berkali-kali mengucapkan terima kasih. Makasih banyak ya. Tak hanya membeli dagangannya, Bribka Rizky juga memberikan bingkisan sebelum akhirnya mengantar Bu Yoyo pulang. Ibu ini sama saya nanti dibeli semuanya. Ibu tinggal dihitung. Ini masakan ibu. Sama saya dihabisin semua biar ibu nggak usah distorin lagi. Ibu langsung pulang weh.
Ya, Aduh, Bu bantu bagiin aja ininya ke orang-orang. oh iya. Nanti Masih banyak ya, Sep. Nanti kita berhenti di tempat yang rame, Bu. Jadi langsung bagiin aja ke orang-orang. Nah, Bu, jadi tos sayapnya, sareananya, Oh, peren dia teh. 150. Nah, Ya, atau nuhun. ya, ya tuh, nya, canda kangge ibunya, kucing sehatnya, Oh, amin. Atau nuhun Ya. pisan. ya, toh. Kan awet. Ya, Ibu hati-hati. Ternyata, aksi seperti ini bukan pertama kali ia lakukan. Di sela-sela tugas patroli lalu lintas, Rizky dikenal sering menyapa pedagang kecil di pinggir jalan. Kadang ia membeli dagangan mereka, kadang membantu dengan sembako, bahkan memberikan bantuan sederhana yang sangat berarti. Momen pertemuan antara polisi dan pedagang kecil ini pun langsung menyebar di media sosial. Banyak warganet mengaku terharu melihatnya. Ada yang memuji sikap rendah hati sang polisi, ada juga yang mendoakan kesehatan dan rezeki untuk Bu Yoyo. Sebagian lainnya mengatakan tindakan kecil seperti ini justru menjadi contoh nyata bagaimana manusia saling membantu. Di tengah kerasnya kehidupan, kisah Bu Yoyo dan Bribka Rizky mengingatkan satu hal sederhana, bahwa kebaikan kadang hadir dari pertemuan yang tidak direncanakan. Di sebuah jalan yang ramai, di tengah patroli yang biasa saja, sebuah mobil polisi berhenti. Dan bagi seorang ibu yang sedang berjuang sendirian, momen itu menjadi harapan yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan.